Assalamualaikum, hai semua. Kita berjumpa lagi untuk belajar matematika. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan, khususnya tentang konsep pecahan dan bagaimana cara membandingkan pecahan. Di video-video sebelumnya, saya juga telah membahas tentang materi bilangan bulat. Kalau kalian ingin belajar materi bilangan bulat, link playlistnya saya sertakan di deskripsi ya. Kalian bisa klik linknya di sana. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita mulai yuk. Pertama, kita akan belajar tentang konsep pecahan. Kita sudah sering dengar ya pecahan. Kalian sudah mempelajari pecahan itu mulai di jenjang SD. Nah, sekarang di kelas 7 SMP, kita belajar lagi nih materi pecahan. Nah, kita ingat-ingat kembali sambil belajar materinya lebih dalam lagi. Apa itu pecahan? Pecahan itu bilangan yang menunjukkan bagian dari total keseluruhan. Nah, maksudnya gimana? Coba perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada gambar sebuah kue. Kue ini dipotong menjadi beberapa bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 potong kue. Nah, kalau diminta menunjukkan berapa pecahan yang menunjukkan kue yang sudah dimakan, pecahannya yaitu bilangannya adalah 1/6. 1 itu potongan kue yang sudah dimakan, 6 itu menunjukkan tadi kuenya itu ada berapa potong. Kuenya tadi ada 6 potong. Nah, kue yang sudah dimakan itu 1 dari 6 potong keseluruhan. Maksudnya seperti itu. Semoga bisa dimengerti ya. Nah, kalau kue yang belum dimakan, nah tinggal kita tuliskan saja 5/6. 5-nya itu dapat dari potongan kue yang tersisa dari 6 potongan kue keseluruhan. Tadi kan kuenya awalnya ada 6, sekarang bersisa 5. Jadi pecahannya itu 5/6. 5 bagian dari keseluruhannya tadi 6. Nah, penulisan pecahan ini bentuk umumnya itu adalah A per B, di mana B-nya tidak sama dengan 0. Atau untuk kalian lebih mudah memahaminya, biasanya pecahan itu dituliskan dalam bentuk misalnya seperti ini ya. Misalnya 1/4. 1 bilangan yang atas itu disebut dengan pembilang. Sedangkan yang bawah, bilangan yang bawah disebut dengan penyebut. Nah, diingat-ingat ya, bilangan yang atas namanya pembilang, bilangan yang bawah namanya penyebut. Oke, itu tadi sekilas tentang pecahan. Sekarang kita akan belajar juga tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu yang bagaimana? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang diperoleh dengan cara pembilang dan penyebutnya itu dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Kuncinya dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh, kalau ada pecahan 1/2, maka kita tinggal kalikan dengan suatu bilangan yang sama. 1/2 misalkan kita kalikan dengan 2. Kalau bilangan atas dikalikan dengan 2, bilangan bawah juga dikali dengan 2. Kita peroleh bilangan atasnya 1 dikali dengan 2 itu 2, bilangan bawahnya 2 dikali 4 sama dengan 4. Nah, 1/2 dengan 2/4 ini senilai. Contoh lagi nih, mencari pecahan senilai lagi selain 2/4. Oke, bisa. Tinggal kita kalikan dengan bilangan yang lain. Dengan syarat, kalau atasnya dikalikan dengan suatu bilangan, yang bawah juga dikalikan dengan bilangan yang sama. Misalnya, 1/2 itu kita kalikan dengan 5. Satunya dikalikan dengan 5, bilangan bawah 2-nya juga harus dikali dengan 5. 1 kali 5 itu 5, 2 kali 5, 10. 1/2 juga senilai dengan 5/10. Nah, pecahan senilai ini bisa kita peroleh tidak hanya dengan cara dikali, tapi bisa juga dibagi dengan bilangan yang sama. Misalkan ada bilangan 3/12. Bisa sama-sama dibagi berapa nih 3 dengan 12? Bisa kita bagi dengan 3. Kalau bilangan atas dibagi dengan 3, bilangan bawah juga dibagi dengan 3. Kita peroleh 3 dibagi 3 itu 1, 12 dibagi dengan 3 itu 4. Jadi 3/12 itu senilai dengan pecahan 1/4.
Nah, semoga bisa dipahami ya. Jadi intinya kita bisa dapatkan pecahan senilai itu dengan cara mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama. Oke, lanjut ke materi berikutnya ya. Kita belajar juga tentang membandingkan pecahan. Caranya gimana? Kalau sebelumnya di video-video sebelumnya kita juga telah belajar membandingkan bilangan bulat, sekarang kita belajar juga materi membandingkan pecahan. Oh iya, saya ingatkan kembali, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini ya. Oke, lanjut yuk. Nah, kalau penyebutnya sama, kita bisa membandingkan pecahan itu hanya dengan membandingkan bilangannya. Ingat, kalau penyebut atau bilangan yang bawah itu sama, kita tinggal bandingkan saja pembilangnya atau bilangan yang atas. Nah, contohnya 1/5 dengan 3/5. Besar mana nih? Ada 1 kue dibagi untuk 5 orang dengan 3 kue dibagi untuk 5 orang. Kira-kira potongan kuenya lebih besar yang mana? Nah, pastinya lebih besar yang 3 kue untuk 5 orang ya. Nah, tandanya menghadap ke bilangan yang besar. Atau kita juga bisa langsung saja membandingkan 1 dengan 3, lebih besar 3, maka 1/5 itu dengan 3/5 lebih besar 3/5-nya. Contoh soal yang kedua, 4/7 dengan 2/7. 4 dengan 2 tentu saja lebih besar 4, tandanya menghadap ke 4. Mudah ya? Nah, gimana jika pembilangnya yang sama? Kalau dua pecahan itu pembilangnya sama, maka kita bandingkan penyebutnya, jadi kebalikannya. Tapi dengan catatan, semakin besar penyebut, nilai pecahannya semakin kecil. Contoh nih, 5/6 dengan 5/11. Tadi ibaratnya kita punya 5 kue dibagi untuk 6 orang, dengan punya 5 kue dibagi untuk 11 orang. Pastinya yang hanya dibagi dengan 6 orang bisa dapatkan potongan kue lebih banyak ya, karena dibaginya cuma dengan 6 orang. Nah, maka 5/6 itu lebih besar dari 5/11. Contoh soal kedua, 7/10 dengan 7/8. 7 kue dibagi untuk 10 orang dengan 7 kue dibagi untuk 8 orang. Tentunya lebih besar potongan yang 7 kue untuk 8 orang. Jadi 7/10 itu lebih kecil daripada 7/8. Selanjutnya, bagaimana jika pembilang dan penyebutnya beda semua? Kita bisa membandingkan dua pecahan ini dengan dua cara. Cara yang pertama itu dengan menyamakan penyebut, cara yang kedua dengan dikali silang. Gimana tuh? Kita belajar yuk. Nah, cara yang pertama menyamakan penyebut. Kalau ada soal contohnya 2/5 dengan 1/3. Nah, kita lihat penyebutnya karena kita akan menyamakan penyebut 5 dan 3. Kita cari bilangan yang bisa dibagi 5 juga bisa dibagi 3. Berapa bilangannya? Yaitu 15. Nah, 15 ini kita bagi dengan penyebut dari soal awal. 15 dibagi dengan 5 itu 3. Kemudian kita kalikan dengan pembilangnya. 15 dibagi 5 itu 3 dikali dengan 2. Kita peroleh hasilnya 6. Bilangan yang kedua juga sama. 15 dibagi dengan penyebutnya 3. 15 dibagi 3 itu 5 dikalikan dengan 1. 5 kali 1, 5. Kita peroleh 6/15 dengan 5/15. Kira-kira besar yang mana? Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal membandingkan pembilangnya saja, yaitu besar yang 6/15. Sehingga kalau kita kembalikan ke soal, tandanya menghadapnya ke 2/5. 2/5 lebih besar dari 1/3. Itu cara yang pertama. Ada lagi cara yang kedua, yaitu dikali silang. Contoh 2/5 dengan 1/3. Tinggal dikali silang. 2 dikali 3 itu 6. Untuk bilangan kedua, 5 dikali 1 yaitu 5. 6 dengan 5 besar mana? Besar 6. Maka tandanya menghadap ke 2/5. Jadinya 2/5 lebih besar dari 1/3. Mudah ya?
Menurut kalian lebih mudah yang mana nih? Cara pertama atau cara kedua untuk membandingkan pecahan jika pembilang dan penyebutnya beda? Kalian bisa tulis di komentar ya. Nah, seperti biasa, di bagian Ayo Kita Mencoba ada 3 contoh soal yang telah saya sediakan. Kalian bisa coba kerjakan dan nanti kuncinya saya tuliskan di deskripsi. Kalian bisa cek jawabannya kalian itu sudah benar atau belum. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga bisa dimengerti dan memberikan manfaat ya. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya untuk tahu kalau ada video pembelajaran terbaru. Di video selanjutnya nanti saya akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Terima kasih, jangan lupa selalu semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.